Hi, welcome to my channel, Yin Podcast. Don't forget, click subscribe. Click the bell. Like, share, and comment. Di Yin Podcast, Anda bisa langsung share cerita Anda, bisnis ataupun hobi, apapun itu bisa langsung gabung di Yin Podcast melalui email atau Instagram. Oke, kali ini ada kedatangan tamu nih, saya spesial. Ada Diana, ada Richie. Mereka ini pasangan yang terhot di Perth. Wow. Cabe kali ah. Iya, merah. Iya, masalahnya orang tuh banyak curious tentang kalian ini. Oh ya? Iya. Tapi sebelumnya saya mau ngomong dulu sama pemirsa kalau Diana dan Richie ini mereka punya talent. Di sini mereka ada talent. Talentnya mereka adalah Diana adalah seorang penari dan Richie adalah singer ya. Ya, singer dan pemain musik di sini. Saya mau tanya sedikit dulu tentang talent Anda ini. Kalau Diana mulai nari itu sejak kapan Diana ya? Aku sih nari itu sejak kecil ya. Dulu waktu ya umur waktu masih kecil, masih SD gitu, 5-6 tahun gitu. Kirain masih bayi. Tapi Diana asal dari mana sih? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Iya. Oke. Jadi orang tuaku itu seneng banget ngajarin anak-anaknya itu lebih ke kayak ke tradisional gitu ya. Makanya aku suka dimasukin kayak ke sanggar-sanggar, kayak sanggar tari, terus sanggar pencak silat, kayak cowok pencak gitu. silat. Iya, karena jaipongan itu kan ada gerakan-gerakan yang seperti pencak silat gitu ya. Yeah. Jadi ya itu dimasukin ke sanggar-sanggar tari dekat rumah lah gitu ya.
Terus kalau misalnya ada acara-acara Agustusan gitu kan, nari-nari gitu, seneng gitu. Oke. Jadi semenjak kecil lah, semenjak 5-6 tahun tuh udah nari. Udah nari ya, karena memang filmmu ada di situ. Iya, seneng banget nari. Pokoknya kalau ngedenger musik itu pasti langsung automatic badan itu langsung goyang, bergerak dengan sendirinya. Iya. Oke, gitu deh. Terus kalau di Perth sini mulai nari itu kapan ya? Itu dia, makanya kan aku tuh waktu di Indo waktu kecil itu kan nari cuman sampai SMP aja ya. Habis SMP tuh gimana sih, kita kan udah puber, jadi kayaknya untuk nari-nari tradisional tuh udah kayak malu gitu kan, udah gengsi karena kita pengennya nari-narinya yang hip hop yang gitu-gitu ya, yang agak-agak modern. Iya, ke barat-baratan, anak gaul gitu. Jadi jaipongan udah aku tinggalin tuh. Gitu kan. Aku juga nggak nyangka ya pas aku kesini itu aku tuh bakalan nari jaipongan lagi gitu. Jadi aku kesini tuh tahun berapa ya, lupa lagi, 2010 ya, 2010. Iya, 2010. Okay. Ada temen gitu kan, lagi nari-nari mau ngadain event gitu, terus aku bilang, dia ngajakin aku gitu, kamu nari dong Diana. Tuh aku berpikiran, oh ya aku kan dulu suka nari jaipongan, aku nari jaipongan aja deh gitu. Nah dari situ jadi kayak muncul lagi jiwa penariku tuh muncul lagi gitu. Karena habis itu kan semenjak dari SMP itu kan aku nggak pernah lagi denger musik-musik tradisional gitu-gitu ya. Jadi pas di Perth ini, pas dinyalain itu musik jaipongan, jadi teringat kembali, aduh aku kan dulu nari, ya ampun masa kecilku itu nari-nari di panggung gitu-gitu ya. Agustusan, di acara hajatan orang-orang kawinan gitu loh Mbak, sunatan. Kadang di acara-acara kayak penyambutan wali kota juga ya, kita ada gitu dari sanggar dikirim gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi pas di sini tuh kayak, oh ternyata ya kenapa aku nggak nari lagi. Jadi pas dinyalain musik jaipongan itu kayak aduh gimana sih, jauh dari kampung ya. Di luar negeri ngedenger musik tradisional lagi, jadi kayak teringat lagi, jadi kayak iya deh aku mau lagi deh, apalagi kangen gitu kan sama yang hal-hal yang seperti dulu gitu. Itu ya mulainya ya. Iya. Oke. Sampai sekarang. Tapi orang mengenal Diana itu, oh Diana yang mana? Diana yang nari jaipong itu loh. Terkenalnya di situ. Amin. Oke. Tapi itu bukan priority sih ya, itu hobi ya. Hobi ya. Misalnya ada yang suka sama tarian jaipongan, kalau mereka misalnya mau ngadain event apa, oke gitu. Tapi nggak priority lah, hobi gitu. Hobi ya. Kalau Richie di musik gimana nih? Mulai dari Indonesia atau di Perth langsung? Dari Indonesia sih, namanya orang Batak ya Mbak, dari kecil. Oh ya, orang Batak itu, jagonya nyanyi. Marah-marah juga nyanyi. Iya, dia kalau marah juga nyanyi. Cuman ya gitu Mbak, nggak pernah diseriusin untuk fokus ke nyanyi gitu. Cuman kalau ada acara-acara gitu, kalau ada event gitu ya. Apalagi waktu zaman-zaman masih muda ngeband gitu ya, dari zaman-zaman dulu di Indonesia sampai ke sini. Dulu di sini pas udah ketemu sama teman-teman di kampus, ya itu mulai ya anak-anak gaul ngeband sana sini. Cuman banyak juga teman-teman yang pulang kan. Jadinya ini sendiri lagi gitu. Susah sih kalau band itu ya, karena misalnya kalau yang satu stay, yang satu lagi harus pergi. Apalagi dulu kan anak student itu kan nggak persis ya, bisa ya. Jadi sedih kehilangan. Susahnya di situ. Jadi ganti-ganti personil terus gitu. Nggak enak dong. Nggak enak, susah. Kadang kalau personil itu kita srek ya, is okay. Kalau nggak srek di hati. Nah itu Mbak. Jadi kadang kita udah ketemu yang klop, sedih juga karena harus pulang. That's not good. Oke, but kalau di Perth ini sampai sekarang masih nyanyi ya? Kalau dia mah nyanyi, ini Mbak, jiwanya dia di situ nyanyi. Di kamar mandi juga dia nyanyi. ada ini nggak bentuk grup gitu dari Batak? Kalau grup sih Mbak, kalau zaman dulu ngeband emang ya, kita kemana-mana begitu zaman-zaman masih kuliah dulu di sini ya. Cuman kalau sekarang itu, contoh nih ada komunitas Batak untuk mau adakan event, ya kita gabung, ayo kita
main bareng gitu. Misalnya nanti kalau ada event yang lain, misalnya ngajak, ayo dong, kamu ini dong sama kita, ayo gitu. Jadi ya ini aja sih, open aja sih. Open aja. Oke. Iya. Open band. Open band. Bukan open mind ya. Harus itu mah open minded harus. Ya, Oke, sekarang saya mau nanya lagi nih. Kan selain hobi kalian ini punya talent sendiri-sendiri ya, ada nggak pekerjaan khusus yang setiap hari Yang priority untuk kehidupan sehari-hari gitu? Oh ya, of course. Kalau Diana apa nih? Aku kerja di bidang medical. Medical. Gitu. Jadi itu yang priority gitu ya. Kalau yang kayak nari-nari gitu-gitu mah hobi. Kalau on the weekend aku nggak ngapa-ngapain gitu Baru kan bisa. ada panggilan baru gitu. Kalau yang priority aku ya itu kerjaan itu. Di medical ya? Iya. Oke. Nggak mau jadi artis kan? Ini kan lagi jadi artis Ini saya. udah jadi artis. Artis jaipong. Ini udah jadi artis. Oke, kalau Richie? Kalau aku sih di public transport, Mbak. Public sport. Oke. Apa nih di Bawa bus. Buswain nih dia. Jagoan. Jagoan dia, jagoan neon. Orang Batak kan Iya. Dulu sih sempat kuliah ngambil accounting, tapi kayaknya passionku bukan di situ. Passionnya nggak di situ dia itu. Enaknya kita di Australia itu semua pekerjaan dihargain ya. Ya, betul. Dan salah satu, maksudnya pekerjaan di sini itu bedanya dari di Indonesia. Di sini itu semakin kita lebih ke fisik, semakin bayaran juga oke. Kan? Oh ya, pasti. Iya sih. Iya, Iya, benar itu. jadi ya gitu Mbak, kebetulan aku senang customer service ya. Aku senang nyetir juga senang gitu ya. Challenge-nya itu ada, nggak boring. Cuman ya pasti ada plus and minus ya. Nah, setiap pekerjaan ada gitu. Ya minusnya itu ya fisikal aja sih, kita duduk itu minusnya ya. Sama customer service juga itu satu challenge ya, challenge banget. Apalagi kita di sini bisa dibilang orang Asia ya, salah satu minor juga. Jadi kalau ketemu sama orang-orang itu ya, sama customer itu ya kita harus memang benar-benar, aduh, what should I do gitu. Jadi kayak ya itulah. Tapi aku suka sih. Suka ya. Udah berapa tahun tuh kerja di Aku dari bus driver? Dari kuliah itu lucunya gini Mbak, waktu kuliah. Aku tuh lihat orang tuh kerja ya, namanya kita kuliah kan sambil kita kuliah sambil kerja berat ya, apalagi uang kuliah mahal ya. Jadi kita sama teman-teman itu yang tadinya pada kerja part time, aku lihat, aduh apa nih kerjaan yang bisa biar uang kan kita bayar sendiri nih, biar uang kuliah agak lebih ringan gitu ya. Nah aku tuh, wah kayaknya bagus bener nih, enak nih gitu. Aku apply ke tempat itu, tapi pada orang bule semua. Rata-rata cowok, ada yang cewek, cuman nggak ada Asianya. Oke. Jadi pas aku nge-apply di situ, orang itu kalau manggil aku, hey the shortest one, gitu. Jadi karena orang kuliah tinggi kan, jadi emang ya gimana ya? Tapi ya bangga juga dalam arti, wah gue satu-satunya orang Asia nih pertama kali gitu. Tapi sambil kuliah, jadi emang kalau dibilang suka dukanya ya banyak ya. Dan aku juga masih suka. Ini udah lama ya dari jam kuliah ya. Tahun 2006 aku start. 2006 udah start ya, udah mulai kerja ya. Iya. Oke. Wow. 2006, tapi belum permanen karena masih harus kuliah kan. Di sini kita terbatas sebagai student kan terbatas jamnya. Jadi dari tahun 2006 ya, 2006 akhir lah. Wow, dia hobinya sih nyetir ya. Makanya nyetirin aku juga tuh tiap hari. Shopping center. Nganterin belanja ya. Oke, sekarang menuju ke sedikit pribadi nih ya. Bukan sedikit sih, ini memang harus saya ungkapkan di sini ya. Boleh. Oke, kalian berdua ini kan couples ya. Udah sejak kapan mulai open to public gitu? Mulai open ke publik ya. Sebenarnya sih aku dari dulu nggak pernah menutupi ya, nggak pernah sembunyi-sembunyi juga aku open, tapi enggak terlalu open juga nih gue begini, enggak. Aku netral gitu ya, transparan. Oh, transparan. Nggak menutup-nutupi gitu. Tapi bukan berarti juga aku harus ngomong
gimana-gimana. Tapi kalau misalnya ada orang bertanya, aku jawab sejujurnya gitu. Kalau misalnya ada orang bertanya, Diana, kamu sekarang menjalin hubungan sama gay ya? Kamu sekarang gay? Ya aku akan jawab. Tapi kalau orang nggak bertanya, ya aku nggak akan ngomong sama orang itu bahwa aku tuh sekarang begini. Tapi kalau orang yang bertanya baru aku jawab gitu. Jadi ya kita udah kurang lebih 3 tahun ya, 4 tahun gitu dari tahun 2016. Itu udah hidup bersama? Nggak hidup bersama. Kalau hidup bersama itu 2 tahun ya, Pep? 2.5 ya. Hah? 2.5 ya. 3 tahun hidup bersama. Jadi dalam 1 tahun itu kita perkenalan dulu. Dikurangin ini Mbak. Dating. Kalau lagi marahan diusir, itu pacaran lah, masa-masa pacaran. Emang sekarang juga kita sebenarnya masih pacaran ya, udah engage juga gitu kan. Tapi dulu itu yang waktu setahun itu kita masa-masa pengenalan, penjajakan, decide mau ngapain gitu loh, mau ke arah mana gitu. Nah setelah setahun kita udah saling tahu, udah saling mengenal, udah saling perasaannya udah saling mantep gitu, baru kita memutuskan untuk kita serius gitu. That's nice. Terus kalau saya boleh nanya ini, nama aslimu itu siapa sih? Nama aslinya? Boleh nggak nih? Nama bawa lahir. Bawa lahir boleh. Panjang namanya. Nama depannya aja ya. Nama bawa lahir pemberian orang tua itu Rina. Oke. Bukan Rina Losel. Rina Sitorus. Rina Sitorus ya. Oke. Ya, ada panjang-panjangnya Mbak, cuman ya itu nama depannya Rina Sitorus. Tapi kalau di Perth ini nama famousnya adalah Retorus Ricci. Ya. Oh, aduh, kenapa nama itu bisa muncul? Di tempat kerja juga aku dipanggilnya, ada yang panggil Re, ada panggil Ri gitu. Kayak pokoknya orang-orang itu suka-sukanya dia manggil aku. Oke. Karena kadang teman-teman kalau zaman kuliah begitu ya. Kayaknya lu nggak cocok nama lu Rina. Gua panggil Roni ya terserah. Gua sih terserah Mbak. Maksudnya ya nggak ngaruh sih sama saya ya. Okay. Nah walaupun namanya misalnya Tina atau Mariani, tapi kan diri kita itu tetap ya namanya. Tapi itu nama pemberian orang tua ya. Dihargain ya. Cuman kalau dipanggilnya Ricci itu ada story-nya. Dia ada yang ceritain. Kenapa? Itu kan soalnya bagian itu yang dia berperan. Boleh dong diceritain kenapa namanya. Jadi gini, pertama kali atau mantan kamu ya namanya Ricci. Mantan kamu ya. Jadi pertama kali itu gini Mbak, aku tuh memperkenalkan dia ke anak-anak waktu itu dia datang ya. Kita barbecue waktu itu ya, bawa anak-anak ke park sama dia juga ada. Dia bawa anjingnya. Anjingnya itu namanya Orici nama anjingnya dia. Jadi anak-anak tuh senang banget tuh sama anjingnya dia, sama Orici. Main. Udahlah, besokannya anak-anak nanya lagi, Mami katanya awan tuh si Orici katanya gitu. Orici, udahlah aku panggil dia lagi. Udahlah anak-anak tuh pengen ketemu lagi gitu kan. Terus anjingnya nggak dibawa, nanya-nanyain kemana Orici gitu-gitulah. Itu waktu itu masih kecil ya, masih year 3 ya, si kecil, masih kelas 3, masih unyu-unyu. Jadi setiap ketemu itu selalu nanyain Orici. Nah udah lama kita nggak ketemu, dia nanyain, Mami katanya, where's Orici? Dibawalah anjingnya itu. Jadi nama anjingnya dia sama nama dia itu sama, dimanggil ke dia juga Orici. Orici gitu kan. Mami Orici text me bla 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 gitulah. Siapa Orici? Your friend Orici kata. Oh ya udahlah, mungkin itu panggilan sayangnya dia. Tapi kesininya mereka udah dikasih tahu. Kamu tahu nggak Orici itu nama anjingnya dia? Dia namanya bukan Orici. Oke, I can call Ricci then katanya gitu. Berarti yang kasih nama anak-anak Ricci karena dari anjing, karena dia itu dipanggilnya Orici juga. Tapi aku bilang Mbak, you girls know that that's not my name. You know that's not my name. Terus dia bilang, yeah we know, dia tahu nama asliku gitu. Aku bilang, so why not call by my name? Terus dia bilang, it's not suit you. Nggak mau Manggil nama aslinya dia nggak mau. Iya, nggak mau
dia. Terus aja Orici gitu. Jadi akhirnya Ricci. Kata-kata ngomongnya juga susah. Rina. Susah dia. Rina kan Ricci. Ricci mungkin itu ya. Enak kan Ricci. Makanya sampai sekarang ya udahlah, itu dari anak-anak juga kan udah manggilnya Ricci katanya. Oke. Aku pun juga manggilnya Ricci. Itu sejarahnya Mbak. Oke. Alright. So kalau boleh ngomong masa lalu nih ya. Masa lalu. Masa lalu. Keyboardnya lagi syuting. Saya keyboardnya ada di ujung sana, jadi nggak bisa kebawa ke sini. So untuk masa lalu boleh nggak nih diungkapin untuk Diana? Dulu kan pernah menikah ya dengan lelaki orang Aussie. Iya. Nah, Lagi terus kok bisa lelaki belang gitu, kok bisa langsung berbelok ke LGBT lesbian ini? Bisa nggak diceritain? jalannya buntu Mbak, jadi belok. Berbelok. Itu sih sebenarnya bukan berbelok ya. Kalau menurut aku sih itu sebenarnya, menurut aku itu memang udah jalannya takdir kehidupanku, dari aturan Tuhan mungkin harus seperti itu. Dan memang itu juga kemauanku, bukan aku tidak menyalahkan siapa-siapa, itu juga kemauanku gitu kan. Memang aku dulu pernah married, punya anak 2 gitu. Terus sekarang aku menjadi seorang gay dan punya hubungan sama orang gay juga gitu. Bukan karena aku itu trauma sama pernikahanku, bukan berarti aku itu trauma dengan laki-laki, sakit hati dengan laki-laki, bukan itu. Ini semua murni karena aku memang di dalam pernikahan itu memang udah nggak bener ya. Aku nggak perlu omongkan secara detailnya ya pernikahanku gitu. Aku memilih jalan ini berarti aku nggak happy dan aku mencari kebahagiaan gitu loh. Aku nggak mencari apa-apa. Jadi pas aku ketemu dia tuh aku dapat semuanya. Oh ini gitu loh, kebahagiaanku tuh seperti ini. Aku juga nggak planning. Nanti aku mau ini deh, mau pacaran sama cewek deh gitu biar lebih gimana. Enggak. Ya aku pas ketemu sama dia meluluhkan hatiku. Dia baik dan akhirnya jatuh cinta. Leleh deh akhirnya. Nggak keren Mbak, baik katanya. Iya baik, terus ganteng. Gitu ya. Maunya. Iya, jadi apa sih namanya itu, bukan karena aku sakit hati, bukan karena aku trauma dengan laki-laki, nggak ada masalah. Aku dengan laki-laki nggak ada masalah. Cuman ini pure karena aku jatuh cinta sama dia gitu loh. Jadi hubunganku itu yang dulu itu hancur berkeping-keping, aku nggak menyesalinya. Dan bukan karena dia juga gitu, karena itu memang udah terjadi dengan sendirinya. Aku juga nggak pernah mau mengingat lagi ya, karena aku sekarang sudah mendapatkan jalanku gitu, dan aku bangga sama diriku sendiri karena aku bisa jalan sama diriku sendiri, mandiri gitu ya, dan bisa mendapatkan kebahagiaan gitu loh, yang aku mau selama itu ini, aku cari selama ini gitu. Ya. Terus bisa mengetahui kalau dirimu itu lesbian mulai kapan? Sebenarnya aku tuh ya dari sejak SMP nih Mbak, yang udah mulai puber-puber, aku tuh udah ada ketertarikan aku sama cewek tomboy. Wow. Ya aku udah cerita sama kamu. Katanya SMA, sekarang SMP. Nah, pokoknya kadang aku suka lupa lagi SMP apa SMA, pokoknya masa-masa teenager dulu. Masa-masa teenager gitu ya. Jadi ada temenku satu sekolahan gitu ya, dia itu tomboy, terus dia tuh cool banget gitu, jarang ngomong, pokoknya dia pendiam. Mungkin dia semacam dia sebenarnya. Kira-kira jarang banget. Jadi gitu Mbak, aku tuh seneng banget ngelihat dia. Aku tuh kayaknya aku admire banget sama dia, kayak kalau dia jalan di depan aku tuh kayak, ih ini keren banget sih tomboy gitu kan, seneng gitu. Itu sejak aku teenager tuh aku tuh udah ada ketertarikan. Cuman mungkin karena akunya di lingkungannya juga banyak laki-laki juga, jadi teman-teman juga bergaul begitu, jadi kayak
perasaan itu apa sih Pen namanya? Terkesampingkan gitu. Karena ada laki-laki di situ. Tapi sebenarnya dari dalam lubuk hatiku itu aku lebih tertarik sama cewek-cewek tomboy. Kayaknya kalau ngeliat cewek tomboy itu aku tuh kayak seneng gitu loh. Tapi katanya di research kan begitu. Kayak 90% of women is all actually gay. Maksudnya bukan gay, maksudnya bi. Oke. Kecenderungannya bisa sama cowok sama cewek. Oke. Berarti intinya Diana kamu bi, ya? No. Aku nggak suka kalau dibilang bi. Oke. Karena tapi masa lalu kamu juga dengan seorang pria. Oke. Masa gini ya, masa lalu oke. Aku dulu punya pacar waktu zaman sekolah ya. Zaman sekolah aku cuma punya pacar satu. Itu sampai putus, terus aku punya married sama mantanku itu, terus aku sama dia. Gitu. Jadi dalam hidupku itu nggak banyak laki-laki, cuman beberapa. Jadi yang pertama itu aku pacaran pas aku mulai puber itu aku pacaran sama dia gitu kan, sampai 7 tahun gitu kan. Beda pacarannya dengan yang sama sekarang yang kayak aku udah gimana sih Mbak, dulu waktu masa-masa teenager itu masih baru-baru meletek, merasa kayak gimana gitu ya, kayak cintanya cinta monyet gitu ya. Jadi dibandingkan dengan sekarang yang aku mendapatkan rasa cinta itu beda gitu. Aku lebih merasakan feelingnya itu very strong itu sekarang gitu, feeling aku cinta sama dia itu gitu. Dulu sama pasanganku tuh ya udah kayak gimana sih, kita jalan, pacaran, dating gitu-gitu ya. Terus sama mantanku, bapaknya anak-anak juga gitu, kayak feelingnya itu nggak tahu, aku kayaknya agak lupa juga gitu, nggak ada feeling gimana ya. Aku tuh cuman kayak jatuh cinta gitu. Nggak ada rasa jatuh cinta, yang penting aku married, punya anak gitu kan. Nah jadi feeling semua itu aku kesampingkan gitu loh, makanya aku jadi kayak nggak happy kan. Makanya aku berpikir, karena kita semakin bertambahnya umur, kita semakin berpikir ya tentang kehidupan ini, apa sih yang aku cari dalam kehidupan ini gitu kan. Aku punya semuanya, tapi kok aku nggak happy gitu, kok aku nggak merasa aku kosong gitu. Ternyata aku nggak ada cinta gitu loh, karena cinta itu yang membuat kita bahagia gitu ya, bukan cinta sama pasangan kita aja, cinta apapun gitu yang membuat kita happy gitu. Makanya aku udah nggak melanjutkan perkawinanku. Aku memutuskan untuk hidup independen, dan ternyata aku ketemu sama dia, dan dialah yang membukakan hatiku kembali, rasanya jatuh cinta itu. Terus ada kecocokan itu ya, jatuh cinta, iya. Sampai sekarang loh, enak loh Mbak. Mana hadiahnya? Banyak kan nanya aku, terus ditanya dia. Ya oke deh. Aku sekarang nanya Ricci. Kamu harus jujur loh. Aku sekarang nanya Ricci nih. Kalau Ricci, dulu waktu kamu remaja sekarang juga masih remaja ya? Masih dong Mbak. Remaja ting-ting. Dulu kamu ada feel nggak untuk ke laki-laki? Gimana ya? Atau pernah pacaran nggak? Pacaran pernah Mbak sama laki-laki. Tapi ya ganteng sih, tapi kayaknya sekarang lebih ganteng saya. cuman gini loh Mbak, dari kecil itu ya, jadi kalau orang bilang mungkin karena lingkungan atau karena apa, itu misteri ya, misteri kayak dia bilang kita nggak tahu jalan hidup orang gitu, kita nggak tahu jalan hidup kita itu ke depannya bagaimana gitu. Yang kita tahu ini sekarang kan begitu ya, dan sekarang pun seperti aku sama si Neng gitu, barengan, kita kan nggak tahu ke depannya. Cuman kita nggak ada niat mau, aku mau cari yang lain, itu nggak ada gitu ya. Tapi kedepannya kita nggak tahu kan gitu ya. Kalau orang-orang bilang mungkin kamu kena keluarga, mungkin ya maybe, tapi persentasenya itu nggak akan pernah 100% keluarga, nggak pernah 100% karena kamu hangout sama laki-laki. Justru saya waktu kecil rambut saya segini loh Mbak. Panjang rambutnya dia, panjang banget. Jadi kita lima bersaudara, 3 itu cewek semua. Kita tuh ibu saya tuh
suka rambut cewek panjang. Jadi rambut saya itu nggak pernah dipotong sampai saya kelas 5, kelas 6 ya. Kelas 6 itu saya sampai merengek-rengek sama ibu saya minta dipotong pendek. Karena lihat nonton itu loh, film Ghost Demi Moore. Gara-gara malam itu terus dipotong. Aku lihatnya Demi Moore itu kayak aku mau jadi seperti dia gitu. Tanpa aku sadari sebenarnya itu ketertarikanku ke cewek. Melihat Demi Moore itu cantik gitu kan. Tapi namanya kita waktu kecil kan, apalagi di Indonesia, apalagi aku jauh dari Danau Toba ya, jauh di sana gitu ya, yang hal-hal begitu itu nggak ada, maksudnya kita nggak bisa lihat gitu loh, maksudnya nggak ada orang yang hidup tinggal jadi gay, nggak ada. Ya, gitu. unseen ya. Jadi dari kecil itu memang udah kalau main sama teman-teman cowok aku suka. Jadi walaupun rambut panjang pakai rok ponytail gitu ya, mainnya sama cowok. Nah ada sama teman-teman cewek ada juga, tapi kalau di teman cewek itu aku padahal mereka nggak mengucilkan aku nggak, tapi kalau udah mereka main boneka-bonekaan itu aku diem. Mungkin kalau aku sadarin sekarang ya, mungkin dulu tuh aku nggak tertarik gitu. Dan memang waktu kecil aku diam aja gitu ngeliatin. Aku merasa itu apa? Kalau yang di kampung main karet ya. Main karet ya. Nah, kalau main karet itu aku masih oke karena loncat-loncat kan. Lompatnya. Tapi kalau permainan boneka gitu aku diam. Oh iya. Nanti teman-teman aku jadi ibunya, aku jadi ininya, aku diam gitu, nggak tertarik. Tapi kalau teman mancing yuk, ayo. Main ini yuk, katanya bola yuk, main sepak bola ayo. Oh iya, tuh laki-laki semua mau kita main musik, iya dari kecil gitu. Jadi kalau dibilang dari kapan itu susah bilangnya. Ya? Cuman seiring dengan waktu SMP masih pacaran sama laki-laki. Ya. Tapi pacaran itu mungkin kalau aku ingat lagi ke belakang, suka sih suka Mbak. Tapi karena teman-teman lain punya pacar, namanya anak remaja ya. Kita satu geng gitu. Mereka punya cowok nih. Aku harus punya cowok dong, gitu kan. Semakin aku di SMA lah masa-masa transisi yang paling berat kalau perjalanan saya ya. Disitulah, tapi disitulah saya harus cari jati diri ya di masa-masa SMA. Gitu. Jadi kalau dibilang sejak kapan, susah bilangnya sejak kapan. Thanks for watching Yin Podcast. Make sure to subscribe and hit the bell icon to never miss out on another videos.